Saya akan melanjutkan presentasi pada bab ketiga yang berjudul integritas negara. Baik, yang pertama pendahuluan. Masalah integritas nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara yang usianya masih relatif muda, termasuk negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi satu identitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara tersebut. Begitu juga negara Indonesia yang usianya masih relatif muda. Selanjutnya, apa itu pengertian integritas negara? Menurut para ahli, integritas negara adalah upaya menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Menurut Khaifuddin Bahar 1998. Selanjutnya, istilah integritas nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration atau integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin atau integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, itu integrasi dapat diartikan sebagai pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Selanjutnya, tipe-tipe integrasi. Tipe-tipe integrasi menurut Weiner dalam Ramalan Surbakti 2010 dapat membedakan 5 tipe integrasi nasional, yaitu yang pertama tipe integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, dan yang keempat integrasi elit massa, dan yang terakhir integritas tingkah laku. Selanjutnya, perkembangan sejarah integritas Indonesia. Menurut Suroyo Nurwandi 2016, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integritas sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integritas. Sejarah perkembangan integritas tersebut yang ada di Indonesia, yaitu yakni yang pertama model atau integritas Imperium Majapahit, dan yang kedua model integritas kolonial, dan yang terakhir model integritas nasional Indonesia. Selanjutnya, strategi integritas. Menurut Ditjendik 2012, dalam rangka mengupayakan terwujudnya integritas nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang ditempuh, yaitu yang pertama strategi asimilasi, dan yang kedua strategi akulturasi, dan yang terakhir strategi pluralisasi. Ketiga strategi tersebut terkait seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan dan dalam masyarakat. Strategi asimilasi, akulturasi, dan frustrasi masing-masing menunjukkan penghargaan secara gradual, berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, yang paling besar penghargaan terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat di dalam upaya mewujudkan integritas nasional Indonesia. Yang terakhir, integritas nasional Indonesia. Integritas nasional dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada di antara elit massa atau pemerintah dengan rakyat. Yang kedua, upaya mewujudkan integritas nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari keduanya. Selanjutnya, berapa deh?